Jessica Wongso disetop, kasus kopi sianida makin dinilai janggal. Jadi gini, udah 7 tahun berlalu kasus pembunuhan Mirna Salihin rame lagi nih gara-gara film dokumenter di Netflix berjudul Ice Cold. Gak sedikit loh yang jadi ragu kalau Jessica Wongso tuh pembunuh Mirna karena kurangnya bukti dan beberapa kejanggalan. Apalagi Jessica tetap dinyatakan bersalah meski motifnya sampai sekarang juga belum jelas. Terus anehnya lagi, di tengah wawancara Jessica di film dokumenter itu tiba-tiba petugas lapas minta wawancaranya stop karena dinilai terlalu dalam. Ya pas itu sih Jessica lagi cerita soal media dan ketidakadilan atas kasus pembunuhan ini. Nah gara-gara rame, Ditjenpas Kemenkumham Rika Aprianti pun klarifikasi. Selamat datang di saluran YouTube penuh berkah ini. Dengan salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sahabat-sahabat setia di luar sana? Semoga kesehatan dan kebahagiaan senantiasa menyertai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi bersama saya di Dunia Cak Arif, di mana pengetahuan dan hiburan bertemu. Untuk teman-teman yang belum menjadi bagian dari komunitas ini, yuk segera subscribe saluran ini. Dan jangan lupa nyalakan juga tombol loncengnya. Dengan begitu kalian tak akan ketinggalan informasi dan berita terbaru dari Cak Arif YouTube channel. Sekarang mari kita berkelana bersama dalam berita drama kasus Jessica Kumala Wongso. Bersiaplah untuk pengalaman yang tak terlupakan. Drama kasus Jessica Wongso, siapa pembunuh Wayat Mirna sebenarnya? Seperti dikutip dari viva.co.id, hampir 8 tahun silam, tepatnya pada tanggal 6 Januari 2016, Indonesia sempat dihebohkan dengan kasus kematian seorang perempuan bernama Wayan Mirna Salihin. Ia meninggal dunia setelah menenggak kopi yang ternyata mengandung racun berjenis sianida. Menurut pemeriksaan polisi, telah ditemukan sekitar 3,75 mg sianida dalam lambung Mirna. Setelah melakukan proses penyidikan yang alot, polisi kemudian menetapkan teman dekat Mirna, yaitu Jessica Kumala Wongso, sebagai tersangka kasus tersebut. Kronologinya, pada tanggal 6 Januari 2016 silam, Mirna, Jessica, dan seorang temannya bernama Hanibun Juwita berjanji untuk bertemu di Cafe Olivier, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Jessica tampak hadir lebih dulu di lokasi dan memesan 3 minuman untuk temannya. 1 es kopi Vietnam untuk Mirna dan 2 koktail untuk dirinya dan Hani. Tak lama kemudian Mirna datang menghampiri keduanya. Ia pun langsung meminum kopi tersebut yang ternyata mengandung racun mematikan yang berjenis sianida. Perempuan yang saat itu berusia 27 tahun tersebut pun langsung kejang-kejang dan tidak sadarkan diri. Mulutnya juga mengeluarkan busa seperti tampak keracunan. Mirna menghembuskan nafas terakhirnya dalam perjalanan menuju rumah sakit. Setelah melakukan penyelidikan yang mendalam, termasuk melihat rekaman kamera CCTV, memeriksa Jessica, Hani, keluarga Mirna, hingga pegawai Cafe Olivier sebagai saksi, polisi pun akhirnya menetapkan tersangka kasus pembunuhan tersebut. Jessica ditetapkan sebagai tersangka pada 29 Januari 2016 karena dituduh telah menaruh racun dalam kopi yang dia pesan untuk Mirna. Pihak Jessica sempat mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Jakarta Pusat, tapi gugatan itu ditolak dengan dalih salah alamat. Sidang kasus tersebut pertama kali digelar pada 15 Juni 2016 silam. Setidaknya ada 32 kali sidang sebelum akhirnya hakim memutuskan Jessica Wongso bersalah dan dijatuhi hukuman selama 20 tahun penjara pada 27 Oktober 2016 silam. Sejumlah kriminolog menilai bahwa kasus tersebut sangat pelik karena tidak ditemukan alat bukti yang secara langsung memperlihatkan bahwa Jessica lah yang telah membunuh Mirna. Tidak diketahui apakah Jessica benar-benar menaruh sianida atau tidak. Sebab rekaman CCTV di Cafe Olivier hanya merekam kegiatan saat Jessica Wongso memindahkan gelas kopi Mirna sebanyak 2 kali dan seperti sedang mengambil sesuatu di dalam tasnya hingga ia pun ditetapkan sebagai tersangka oleh hakim. Sementara itu, ahli hukum pidana Universitas Islam Indonesia Mudzakkir yang dihadirkan oleh tim kuasa hukum Jessica dalam persidangan tersebut
mengatakan bahwa rekaman kamera CCTV tidak dapat dipakai sebagai alat bukti primer. Namun, kuasa hukum Polda Metro Jaya, Nova Irene Surentu, menyebut jika tidak ada bukti langsung seseorang telah melakukan pembunuhan, tapi ia tetap bisa dijadikan sebagai tersangka dengan bekal bukti lain seperti keterangan dari saksi-saksi. Jessica Wongso sendiri telah berupaya hukum sampai mengajukan kasasi dan peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Tapi upaya tersebut ditolak. Jessica Wongso sampai saat ini masih mendekam di rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Terima kasih telah menyaksikan berita tentang drama kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Jessica Kumala Wongso. Tetapi masih menjadi tanda tanya siapa pembunuh Wayan Mirna sebenarnya. Kami sangat menghargai dukungan dari kalian para pemirsa setia. Jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan berbagi video ini agar lebih banyak orang dapat menikmati konten yang bermanfaat dari Ca'rif YouTube channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.